Kembali berjumpa dengan podcast Lentera. Pada episode kedua ini, kami akan mengangkat pengakuan keluarga dengan skizofrenia atau ODS. Pengakuan akan dituturkan oleh Bagus Utomo. Berikut adalah kisahnya. Titik balik menuju jalan yang benar. Jadi benar-benar satu pengalaman yang berat buat kami sekeluarga. Sampai satu hari saya menemukan di internet, saya inisiatif nih, saya dulu kerjanya sebagai pustakawan. Saya bantuin orang riset gitu. Saya satu hari saking saya judeknya gitu menghadapi kesulitan di rumah gitu. Kakak saya sakit bertahun-tahun. Ya saya tiba-tiba berpikir, loh saya bantuin orang riset, kenapa saya nggak cari ya? Ya udah saya cari deh tuh dengan kata-kata misalnya crazy dan sebagainya gitu, madness gitu, gila. Saya cari deh pokoknya sebisa-bisanya. Tapi kemudian saya menemukan satu website dari seorang dengan skizofrenia di Amerika sono, dan dia menjelaskan apa yang dia alamin, apa yang ingin saya harapkan dari orang yang berada di sekitar saya. Wah saya baca, wah kayaknya ini nih. Terus saya juga baca website, ada skizofrenia.com dan sebagainya gitu. Dan itu saya print, saya terjemahkan, saya bawa pulang, saya diskusikan sama adik saya. Kayaknya ini deh gitu. Nah penyakitnya, akhirnya saya buat grup di Yahoo Groups. Waktu itu belum ada Facebook, belum ada media sosial macam-macam, ya adanya mailing list di Yahoo Groups. Nah, saya bikin grup tuh di situ. Terus saya bikin website. Kebetulan saya udah kerja, saya booking domain sendiri, saya bikin websitenya, artikel-artikel yang saya terjemahkan saya taruh di situ. Tapi kan dulu belum ada BPJS ya, berobat itu masih mahal, masih harus dari kocek sendiri. Sementara obat skizofrenia itu obat suntiknya aja bisa 1,5 juta. Obatnya dulu bisa 1 butir 120.000, ada yang 60.000. Sungguh berat lah. Bayangin kita baru bangun tidur kita udah harus minum obat yang seharga 120.000. Belum kerja, belum nyari uang udah harus ngeluarin duit. Kan itu berat sekali gitu. Tapi suatu hari ya, karena di rumah cuma saya, adik saya yang ibu saya, adik saya perempuan, sama kakak saya yang skizofrenia itu. Yang lain udah pada mencar-mencar semua. Bapak saya kan jadi satpam di Cikarang, dia tinggal di mes gitu. Satu hari kakak saya kambuh lagi, ngamuk lagi. Waduh saya udah gak tahan lagi. Udah saya bilang, Bu nih kayaknya kita gak bisa nih kayak gini terus nih. Bisa-bisa kita mati nih di rumah gitu. Kita harus melakukan perubahan gitu. Nah kebetulan beberapa minggu sebelumnya, ya bukan minggu ya, agak lama juga sih, saya ditelepon oleh Dr. Irman Syah, Ketua IDAJI, Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia, kalau sekarang PDSKJI ya, agar datang ke FKUI. Dia tertarik dengan website yang saya buat dan mailing list. Kok ada gitu keluarga pasien yang mau terbuka seperti ini. Jadi saya sambil pas istirahat di kantor, saya minta izin tuh sama bos saya. Selama ini bos saya nggak tahu bahwa saya bertahun-tahun menghadapi kehidupan yang aneh lah, nggak lumrah gitu. Seperti itu, hidup dengan orang gangguan jiwa. Saya minta izin, saya mau keluar makan dulu sebelum waktunya. Tapi saya nggak makan, saya langsung berangkat naik bus. Dulu dulu kan nggak ada motor-motor ini kayak sekarang, jarang lah. Jadi saya naik bus saja ke FKUI. Saya ketemu Dokter Irman Syah. Nah di situ saya dikasih penjelasan, gimana ciri-cirinya kakak kamu gini-gini. Oh ya, itu kemungkinan memang skizofrenia. Itu harus minum obat rutin gitu, jangka panjang. Udah saya dikasih alamat panti di Jakarta Selatan. Tapi waktu itu karena saya udah habis-habisan juga keluarga saya yang belum saya bawa,
Nah ketika kakak saya kambuh lagi, ngamuk-ngamuk, waduh saya nggak tahan. Wah kita nggak bisa nih, harus ada solusi pamungkas lah untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Saya pikirnya gitu. Ini pun kalau ini nggak berhasil, wah saya nggak tahu lagi deh mesti gimana nih. Karena dari dulu kita udah bawa ke pengobatan alternatif macem-macem lah, bukan di sekitar Jakarta aja, sampai ke Tulungagung, sampai ke Serang, kemana-mana deh gitu, udah berupaya. Nah, akhirnya saya nggak punya duit, nggak bodo amat lah, saya punya kartu kredit, saya pikir nanti saya bayar aja pakai ini gitu. Udah saya survei tempatnya, saya minta bantuan jemput di rumah. Wah saya berpikirnya ini nih, waduh nih nanti bujuknya gimana. Udah petugas datang ke rumah, wah saya yang ngadepin sendiri juga, saya yang harus bujuk gitu. Tapi akhirnya dia mau, karena ya saya agak upaya persuasif lah, saya agak bohongin dikit gitu. Nih teman saya nih petugas kesehatan, kamu udah lama nggak cek kesehatan kan? Nah, akhirnya ya udah suntik vitamin. Wah suntik. Nah kakak saya udah mulai agak-agak ngantuk gitu, baru dibawa ke sana. Begitu duluan Pak, bawa pakai kendaraan gitu kan, bawa, saya nyusul nanti. Udah saya nyusul, kakak saya udah masuk ke ruangan, saya datang tuh, saya menyelesaikan masalah administrasi dulu. Wah saya nggak berani nengok pas mau pulang, nggak berani nengok ke belakang. Aduh hati saya sedih banget gitu. Aduh kalau nengok mungkin saya mengucurkan air mata juga. Aduh kok keluarga saya jadi begini gitu kan. Udah saya jalan lurus saya ke depan, karena di belakang kan banyak, selain kakak saya ada pasien-pasien lain juga gitu. Ya udahlah. Tapi itu titik balik yang kedua buat keluarga saya. Artinya yang tadi itu negatif, yang ini positif gitu. Saya pikir nih kalau dirawat paksa begini kakak saya bakal dendam ke saya gitu kan. Tapi yang pertama, selama 10 tahun lebih, baru hari itu saya bisa tidur nyenyak tanpa ada ketakutan. Pintu kamar saya buka gitu kan, wah tenang banget. Aduh baru mengerti saya artinya ketenangan tuh. Saya bisa tidur nyenyak. Terima kasih telah menyimak penuturan Bagus Utomo pada episode kedua ini. Nantikan penuturan Bagus Utomo pada episode selanjutnya.